Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang bisa menjumpai saudara di dalam program kita hari ini. Saya berdoa agar setiap saudara yang menyaksikan acara ini terberkati dengan luar biasa. Nah, kali ini dalam pengkajian Alkitab kita, maka kita akan membahas sebuah tema menarik tentang bagaimana kita sebagai orang percaya memberi sikap pilihan antara Allah dan dunia. Nah, tema ini memang menjadi satu tema yang selalu menjadi perdebatan di kalangan orang percaya, yaitu bagaimana sih memberi sikap yang benar di antara Allah dan dunia. Nah, selama kajian ini berlangsung, Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp kepada tim media Zion Official di 0817 7001 8900. Saya ulangi di 0817 7001 8900. Nah, baik, dalam kajian kita hari ini kita akan baca sebuah nats di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Berbunyi begini: "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Nah, dari pembacaan kita ini muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menyikapi dunia ini? Kita sering mendengar banyak hamba Tuhan memberitakan agar orang percaya harus berbeda dengan dunia. Orang percaya tidak boleh sama dengan dunia. Nah, dunia yang mana nih? Kan seperti itu. Bukankah dunia ini tempat kita hidup di dalamnya? Apakah semua yang berasal dari dunia adalah dosa? Bukankah dunia ini juga adalah ciptaannya Tuhan? Apa itu artinya Allah menciptakan dunia yang berdosa? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita coba kumpulkan, itu tidak akan habis 7 hari 7 malam kita untuk membahasnya. Nah, namun demikian, kita perlu mendapatkan yaitu sedikit gambaran yang jelas agar kita bisa memahami posisi kita sebagai orang percaya dan posisi dunia sebagai tempat di mana kita berada. Nah, istilah dunia yang di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata kosmos. Secara rohani itu memang seringkali menunjuk kepada suatu sistem luas dari zaman ini yang dipromosikan iblis dan terpisah dari Allah. Sistem ini terdiri bukan hanya atas kesenangan dunia yang sudah jelas jahat, dursila dan berdosa, tetapi juga menunjuk kepada roh pemberontakan atau ketidakacuhan terhadap Allah dan pernyataannya yang ada di dalam semua usaha manusia yang tidak berada di bawah kepemimpinan Kristus. Nah, di zaman ini iblis mempergunakan gagasan, moralitas, filsafat, psikologi, keinginan, pemerintah, kebudayaan, pendidikan, sains, kesenian, obat-obatan, musik, sistem, ekonomi, sarana hiburan, media massa, agama, olahraga, pertanian, dan seterusnya dari dunia untuk menentang Allah, menentang umatnya, dan menentang firman-Nya, serta menentang standar-standar yang benar. Itu tertulis dalam Matius pada pasal 6 ayat 26, 1 Korintus 2 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 19, Titus 2 ayat 12, dan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Nah, sebagai contoh, iblis menggunakan ilmu kesehatan untuk yaitu membantu pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir atau kita sebut dengan aborsi. Lalu pertanian untuk menghasilkan obat bius dan alkohol yang merusak hidup manusia. Lalu sistem pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik dan menyesatkan atau media hiburan untuk membinasakan standar rohani. Nah, dalam posisi ini orang percaya harus sadar bahwa
di belakang semua usaha manusia yang jahat itu ada roh atau ada kuasa yang bergerak untuk melawan Tuhan dan melawan firman-Nya. Nah, akhirnya dunia juga mencakup semua sistem agama buatan manusia dan semua organisasi dan gereja Kristen yang tidak alkitabiah itu bersifat duniawi atau menjadi suam-suam saja. Nah, bagaimana cara kita memandang situasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang dunia ini. Setiap pandangan dunia, baik Kristen atau non-Kristen, itu berhubungan dengan setidaknya paling sedikit ada ketiga pertanyaan berikut ini. Saya coba sampaikan sama saudara. Nah, yang pertama, dari mana kita datang? Dan mengapa kita ada? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang menjadi masalah di dalam dunia ini? Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana kita dapat memperbaikinya? Nah, pandangan dunia yang umum pada zaman ini itu didasari naturalisme dalam menjawab ketiga pertanyaan ini, yaitu yang pertama, kita adalah produk dari tindakan alam secara acak tanpa ada tujuan apa-apa. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak menghormati alam sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga, kita dapat menyelamatkan dunia melalui pendekatan ekologi dan konservasi. Nah, pandangan dunia naturalisme itu menghasilkan banyak filsafat yang bertalian satu dengan yang lain seperti relativisme moral, eksistensialisme, pragmatisme, dan utopianisme. Sedangkan pandangan dunia Kristen itu berusaha menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara alkitabiah. Yang pertama, cara Kristen menjawab adalah begini. Kita adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk memerintah dunia dan untuk bersekutu dengan Dia. Anda bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 2 ayat 15. Lalu yang kedua, kita telah berbuat dosa kepada Allah dan mengakibatkan seluruh dunia ini dikutuk. Itu dalam Kejadian pada pasal 3. Lalu yang ketiga adalah Allah sendiri telah menebus dunia ini melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15, Lukas 19 ayat 10. Dan satu hari kelak, saudara, yaitu akan memulihkan ciptaan kepada keadaan yang sempurna, seperti yang sudah Yesaya tuliskan dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Oleh sebab itu, pandangan Alkitabiah ini menyebabkan kita percaya yaitu pada kemutlakan moral, mujizat, harga diri manusia, dan tersedianya ruang penebusan. Namun demikian, sayangnya ketika melihat kepada kenyataan, justru pandangan dunia itulah yang dianggap lebih komprehensif. Pandangan dunia itu mempengaruhi semua bagian dari kehidupan, seperti pengaruhnya uang, moralitas, politik, sampai pada kesenian. Lalu, kekristenan yang benar itu lebih dari sekedar kumpulan ide untuk dipergunakan di gereja, yaitu dalam bentuk doktrin-doktrin dalam memandang dunia. Nah, kekristenan sebagaimana diajarkan oleh Alkitab, justru itulah yang harusnya jadi pandangan dunia. Alkitab tidak pernah membedakan antara kehidupan religius dan kehidupan sekuler, karena kehidupan Kristen itu adalah satu-satunya yang hidup. Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 pada ayat yang ke-6 telah menuliskan itu. Nah, dengan pernyataan itu, ia menjadi pandangan dunia. Maka hidup sebagai seorang Kristiani yang juga bermoral Kristiani itu akan dilihat dalam beberapa hal yang menyangkut misalkan iman Kristiani, norma, pilihan dasar, hati nurani, hukum, dan dosa. Nah, selain itu akan ada penyangkut pautan hal-hal yang sudah dibahas dengan salah satu film religius yang berdasarkan kisah nyata. Saudara boleh nonton, judulnya Of Gods and Men. Anda boleh nonton, film ini menarik untuk ditonton. Nah, kita bicara tentang iman Kristiani. Nah, dalam dunia ini
kita percaya bahwa kita disebut bermoral ketika dapat berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana sih? Yaitu berbuat baik yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, namun dapat memberikan energi, yaitu baik bagi siapapun di sekitar kita. Pandangan yang baik mengenai hidup bermoral ialah untuk menyebarkan kasih yang sudah kita terima lebih dulu dari Allah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang telah memberikan, yaitu pengorbanan dirinya untuk menggantikan kita di dalam menebus dosa yang abadi. Hidup iman Kristiani kita akan nampak dalam moral yang akan mengarahkan kita menjadi dapat berbuat baik karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya adalah bicara mengenai norma. Dalam pengertian dasar ya, kata norma itu berarti pegangan atau pedoman, aturan, tolak ukur. Sedangkan norma moral ialah terkait dengan kebebasan, tugas, keadaan lingkungan hidup maksud saya, dan tingkah laku moral. Norma moral itu berfungsi mengingatkan setiap manusia, yaitu untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama. Sehingga meminta kita untuk memperhatikan kemungkinan baru di dalam hidup. Nah, norma moral itu menarik perhatian kita kepada masalah-masalah moral yang justru itu kurang ditanggapi manusia. Norma-norma moral itu dapat menarik perhatian manusia kepada gejala pembiasaan emosional. Nah, karena itu kedudukan dan peran Yesus Kristus sebagai norma-norma hidup moral sesungguhnya tersirat dalam hal ini, yaitu hubungan pribadi harus berawal dari dan berlabuh pada hubungan manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Keberadaan Yesus sebagai norma hidup moral itu terkait erat dengan ciri normatif kitab suci bagi moralitas Kristiani. Berikutnya kita bahas mengenai pilihan dasar. Tindakan manusia dalam berproses untuk menentukan sebuah pilihan dasar itu merupakan arah hidup dalam pribadi manusia. Manusia akan selalu disodori dengan banyak pilihan di dalam kehidupannya, karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kebebasan dalam menentukan diri kita, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu dengan begitu pilihan-pilihan ini menentukan arah seorang manusia menjadi berbentuk sebuah dinamika yang tidak pernah kunjung usai dalam suatu kehidupan. Pilihan ini berperan penting sebab pilihan-pilihan dalam tindakan seseorang itu bermula dari bergantung banyak pada pilihan dasar. Rangkaian pilihan itu mengacu pada pilihan dasar yang membantu manusia dalam proses mempertimbangkan dan menilai moral, termasuk dalam kebebasan untuk menentukan pilihan politik. Namun sesungguhnya dalam memilih, kita tidak sepenuhnya dapat memilih sendiri. Sebab masih ada suara hati yang Tuhan pakai untuk memberikan kita waktu agar kita dapat memikirkan apa sebab akibat yang dapat ditimbulkan dengan kita memilih hal tersebut. Lalu berbicara mengenai hati nurani, saudara. Hati nurani itu merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam artian bahwa hati nurani itu tidak bisa hanya disadari saja, sadar gitu. Namun perlu untuk dipahami. Oleh sebab itu, cara pendekatan untuk mengenal lebih jauh apa itu hati nurani dalam kehidupan sehari-hari, maka hati nurani itu dapat disadari sudah muncul dalam diri kita sebagai manusia, meski kita tidak pernah berpikir untuk berbuat demikian. Saudara, hati nurani dalam aspek teologi itu lebih condong untuk membahas keputusan manusia yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Nah, dewasa ini manusia sering memakai atau tertarik untuk membahas mengenai hati nurani. Kalau mereka ingin misalkan memprotes tentang kehidupan menurut sudut pandang manusia yang tidak menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam
kalangannya, sehingga itu dianggap tidak etis dalam bertindak. Hukuman atau hukum yang dibuat oleh manusia tentunya itu berbeda, saudara, dengan hukum yang Tuhan buat untuk kita. Hukum Allah itu diringkaskan dalam kasih. Itu tertulis dalam Alkitab. Karena Yesus berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi, seperti Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Nah, kita bahas lalu mengenai dosa. Nah, saudara, kita ini hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup dengan orang-orang yang sudah menanggung dosa lahir. Itulah yang kita mengerti bila kita seorang Kristiani. Paham dosa dalam kitab suci, itu disebutkan bahwa dosa merupakan bentuk dari perlawanan atau pemberontakan terhadap Allah yang dapat muncul akibat adanya suatu kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Dosa adalah satu tindakan jahat yang secara moral yang dilakukan itu berdasarkan kebebasan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perjanjian lama, orang-orang yang melakukan dosa ialah orang terkutuk yang akan langsung diadili oleh orang lain. Pengampunan pada masa itu ialah dalam bentuk kurban. Namun, pada perjanjian baru, Allah kembali ingin merangkul manusia, yaitu dengan membentuk kembali jembatan yang sudah putus, yaitu dengan mengirim anaknya yang terkasih, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menembus semua dosa manusia. Dan ia bangkit lagi untuk menunggu hari penghakiman kita yang sudah ditebus tentunya. Oleh sebab itu, kekristenan memandang dunia ini bukan sebagai musuh. Jadi jangan salah tafsir. Dunia adalah ladang kita untuk berkarya. Sebab sedari mula memang dunia sudah diciptakan seperti itu. Iblis tidak dapat merusak surga ketika manusia sudah masuk di dalamnya. Karena itulah iblis memilih merusak dunia agar manusia ikut rusak di dalamnya, sehingga mereka tidak layak nantinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, karena itu orang percaya memiliki peranan dalam menyelamatkan dunia dengan menjaga dan mengisi dunia dengan karya Kristus, agar dunia menjadi tempat yang nyaman dihuni sebelum, yaitu pada akhirnya, kita berpindah ke dalam kerajaan kekal yang Bapa sudah sediakan. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, beberapa pertanyaan sudah masuk, yaitu melalui SMS dan melalui WhatsApp media Zion's Official. Dan kita akan coba membahas satu persatu, karena pertanyaan-pertanyaan ini saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, pertama dikatakan begini, ditanyakan seperti ini. Pak Pendeta, saya mau bertanya, berkaitan dengan dunia bukanlah musuh, sebagaimana yang Pak Pendeta jelaskan tadi. Apakah hukumnya meminum minuman keras? Wah, keren ya, meminum minuman keras di Alkitab sendiri. Paulus kan menasihati Timotius untuk minum anggur. Apakah itu dasarnya orang Kristen boleh meminum minuman keras? Padahal minuman keras bukan orang Kristen doang ya, tapi dia tulisnya minum minuman keras orang Kristen gitu ya. Padahal dalam kitab Roma 13, Paulus justru mengajarkan untuk menjauhi kemabukan. Oke, nah tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa dunia itu bukanlah musuh. Catat dulu ya. Melainkan dunia ini adalah ladang tempat kita berkarya. Hal ini tidak berarti bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh Paulus, yaitu di dalam Roma 12 pada ayat yang kedua. Nah, coba kita baca sama-sama dulu ya. Dikatakan seperti dalam Roma 12 pada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, saudara, lihat baik-baik kata-kata ini. Paulus dalam hal ini, dia coba menegaskan bahwa kita ini jangan menjadi sama dengan dunia, kata dia seperti itu. Menjadi sama itu artinya begini, kita mengikuti arus dunia. Dunia itu berkarya di dalam hidup kita, dan bukannya kita yang berkarya mendatangkan kebaikan Tuhan di dunia ini. Nah, itu maksudnya. Nah, seharusnya dunia adalah tempat di mana kita berkuasa atasnya dan menghasilkan karya. Nah, karena itu, ketika saya tadi mengatakan dunia bukanlah musuh, bukan berarti kita dikuasai oleh dunia, melainkan kita menjadikan dunia sebagai wilayah atau area membangun untuk berkarya. Kalau kita jadikan dunia ini musuh, maka kita akan terus sibuknya perang terus di dalamnya. Nah, segala sesuatu yang seolah tidak ada dalam Alkitab dan bersifat duniawi, maka akan tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Padahal Alkitab kita itu tidak sibuk ngurusin mana yang boleh atau mana yang nggak boleh gitu loh. Mana yang haram gitu ya, atau mana yang tidak haram. Karena itu konteks penjelasan saya tentang dunia bukanlah musuh, itu berkaitan dengan tugas kita sebenarnya sebagai orang-orang percaya, yaitu dalam berkarya dan dalam memberikan dampak bagi dunia di mana kita dipercayakan untuk tinggal sementara ini. Lalu berkaitan dengan Paulus yang menasihati Timotius untuk minum sedikit anggur, itu bukanlah menjadi dasar ya bagi orang Kristen untuk bisa mabuk-mabukan, lalu meminum minuman keras. Dalam kasus Timotius dikatakan Paulus jelas percaya bahwa penyakit Timotius itu, apapun itu ya, akan berkurang dengan stimulan ketika dia mengkonsumsi, lihat garis bawah ya, sedikit anggur. Ingat. Sedikit anggur. Oke ya, ingat ya kata-kata saya. Perhatikan ini, penempatan kata sedikit dalam nasihat Paulus itu, anjuran itu jelas berkaitan dengan kesehatan. Sebab dalam ilmu kesehatan, dokter juga saya ketemu dengan dokter berbicara mengenai alkohol. Ternyata alkohol memang dipakai untuk sarana pengobatan. Nah, karena itu perkataan Paulus ini itu bukan jadi dasar untuk kita bermabuk-mabukan. Karena Alkitab sendiri mencatat banyak ayat yang menyatakan bahwa umat Allah itu dilarang untuk bermabuk-mabukan. Di antaranya nih ya, saya sebutin ya, Yesaya 5 ayat 22, ya. Lukas 21 ayat 34, 1 Korintus 6 ayat 10, Efesus 5 ayat 18, dan beberapa yang lainnya. Karena itu saudara, kalau saya ditanya, apa sih Pak Pendeta hukumnya meminum minuman keras? Maka dengan tegas saya menjawab, bermabuk-mabukan itu ya dilarang oleh Alkitab. Namun penggunaan alkohol di dalam dunia kesehatan itu adalah sesuatu yang dapat diterima. Karena pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini yang sifatnya dapat menolong nyawa seseorang, maka hal itu diperbolehkan oleh Allah. Nah, saya berharap jawaban pertanyaan ini pertama ini dapat menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan tadi. Lalu pertanyaan kedua yang dikirimkan kepada saya, yaitu dikatakan seperti ini, saya sering mendengar banyak hamba Tuhan menyampaikan bahwa iblis berkuasa di dunia. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa dunia harusnya menjadi tempat kita berkarya. Dunia ini kan diciptakan oleh Tuhan. Lalu, apakah Tuhan juga yang menciptakan iblis sebagai penguasanya? Oke. Nah, coba ya. Saya akan coba menjawab apa yang ditanyakan dari sini. Perkara iblis ya, perkara iblis ini memang sudah jadi polemik. Polemik yang membingungkan banyak ahli-ahli teologi sejak dulu kala. Segala sesuatu yang ada, baik dunia maupun akhirat, itu memang diciptakan oleh Tuhan. Kalau begitu, iblis juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau iblis itu diciptakan oleh Tuhan, berarti kejahatan juga diciptakan oleh Tuhan dong. Aduh, saudara, kalau jawaban saya seperti ini, Anda jadi bingung dong ya.
Pak Pendeta ngomong apa sih? Ah, iya memang harus menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus masuk dalam hal-hal yang membingungkan dulu. Baru kita bisa jelaskan masuknya. Selanjut lagi ya. Memang tidak ada sumber informasi yang dapat dipercaya selain yang terkandung dalam Alkitab. Dan mengenai iblis ini, Alkitab sendiri tidak banyak menjelaskan secara rinci. Coba kita membaca dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan dengan jelas di sana, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Oke, kesimpulan dari ayat tadi yang saya baca itu adalah bahwa iblis dan setan diciptakan oleh Tuhan seperti manusia. Mereka awalnya adalah malaikat. Oke ya, catat dulu nih, mereka adalah awalnya malaikat dan mereka murni dan tidak bersalah. Tetapi seperti manusia, mereka dapat jatuh ke dalam dosa yang akhirnya membuat mereka diusir dari surga. Jadi pada dasarnya Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk jahat. Namun makhluk yang Allah ciptakan itu justru dia sendiri yang memilih untuk menjadi jahat. Nah, disinilah menariknya Alkitab sebagai kitab suci kita. Alkitab itu tidak berfokus kepada asal muasal iblis atau asal muasal setan. Karena bagian itu, saudara, justru mengaburkan esensi yang sebenarnya dari pekerjaannya Allah. Alkitab justru hanya lebih fokus pada pertanyaan praktis, yaitu untuk mengajari kita bagaimana cara melepaskan diri dari kuasa iblis, daripada memberikan terlalu banyak catatan biografinya kepada kita. Nah, saudara, semakin sedikit kita mengenal si iblis dan berhubungan dengan si iblis, maka semakin baik sebenarnya bagi kita. Bahwa pada kenyataannya, iblis adalah seorang malaikat besar yang jatuh karena ambisi dan kesombongan, yang justru pada akhirnya mengarah pada pemberontakan. Ya kan? Itu adalah bentuk konkret dari sebuah sejarah yang merupakan kombinasi dari kitab suci dan tradisi. Bapak Ibu nanti bisa membacanya ya di dalam Alkitab. Karena itu, apakah Allah menciptakan iblis? Maka saya punya jawaban, yaitu jawabannya tidak. Malaikat yang sombong itulah yang justru akhirnya dia memilih menjadi iblis. Dan begitu juga kita sebagai manusia. Apakah manusia diciptakan untuk jadi jahat? Jawabannya tidak. Namun manusia itulah yang memilih menjadi jahat. Dan pada akhirnya menjadi sekutu iblis yang juga jahat. Oke, saya harap pertanyaan yang kedua ini sudah terjawab ya, apa yang saya coba jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Lalu kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Dikatakan seperti ini. Shalom Pak Pendeta, kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, maka kita sebagai orang Kristen nampaknya sedikit sekali berbicara tentang roh-roh jahat. Kita hanya sering mendengar tentang iblis dan setan, namun tidak seperti agama lain yang memiliki banyak jenis roh jahat. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen harus percaya dengan jin? Wah, apakah ada jin Kristen yang bisa bergaul baik dengan manusia? Wah, ini pasti yang nanya nih habis nonton film itu tuh, ya kan? Film Genie Oh Genie, ya kan? Atau mungkin dia Alibaba ya, film Alibaba seperti itu. Aladin, iya. Dia nonton film Aladin, makanya dia bertanya nih. Karena dengan punya jin kita bisa jadi kaya ya. Kita bisa jadi apa aja ya. Itu memang luar biasa. Oke, saya coba jawab ya. Bagi orang Kristen, saudara, jin itu setan atau roh jahat yang menguasai daerah atau menguasai suatu teritorial. Jin itu bukanlah seperti yang diceritakan oleh dongeng 1001 malam ala Aladin gitu. Dan pantangan besar atau haram bagi manusia yang bersekutu, atau kalau kita coba main-main, coba-coba mengenal atau coba-coba bergaul dengan jin-jin itu. Saudara, kekristenan atau Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa jin itu setan, seperti yang dimaksudkan di dalam Imamat
pada pasal 17 pada ayat yang ke-7, lalu 2 Tawarikh 11 pada ayat yang ke-15, lalu Yesaya 13 pada ayat yang ke-21. Menurut ayat-ayat tersebut, setan jenis ini tinggal di padang gurun dan berhasil menipu serta mengintimidasi bangsa-bangsa sehingga mereka takut, lalu takluk, lalu mempersembahkan hewan atau melakukan ritual-ritual penghormatan kepada jin-jin tersebut. Nah, orang Kristen sejati itu nggak boleh takluk kepada mereka, sama seperti kebanyakan orang yang takluk dan bergaul dengan setan-setan tersebut. Lagi pula, saudara, para nabi tidak pernah bergantung dan tidak pernah bergaul kepada malaikat, apalagi kepada jin-jin. Kalaupun para nabi, mereka pernah dikunjungi oleh para malaikat, tetapi para nabi maupun orang-orang kudus, mereka tidak pernah berdoa kepada malaikat. Itu yang menjadi perbedaan. Nah, salah satu tipu muslihat daripada iblis yang cukup ampuh, itu adalah dia coba membohongi manusia tentang hal-hal mistik dan gaib, termasuk tentang makhluk jin. Iblis berhasil, saudara, dia menipu manusia sehingga manusia bergaul dan manusia takluk kepada jin-jin itu. Bahkan tidak sedikit manusia melakukan ritual penyembahan dan mengikatkan diri pada jin-jin. Hal ini ternyata pernah dilakukan juga oleh beberapa orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Mereka salah mengartikan apa yang telah diperintahkan Tuhan mengenai korban persembahan, sehingga mereka justru mempersembahkan korban kepada jin-jin. Nah, karena itu Tuhan melarang keras mereka bergaul dan takluk kepada jin-jin. Alkitab mengatakan, orang yang bergaul, takluk, dan menyembah jin-jin sama dengan berzina. Dalam bahasa Ibrani, jin-jin ini dituliskan sebagai res sair atau res sair, yang artinya adalah setan-setan yang dilambangkan dengan binatang kambing jantan yang berbulu dan identik dengan, sesuatu yang cabul. Ada ayat lain yang menuliskan tentang jin atau jin-jin ini, yaitu ayat tersebut adalah di dalam Yesaya 34 ayat 12 sampai 14 dan Yesaya 13 pada ayat yang kedua. Jadi, saudara, Alkitab kita menarik ya, bisa menuliskan tentang jin. Jadi jangan alergi seolah-olah tidak ada di Alkitab jin. Oh, ada. Ini ayatnya. Makanya saya bagikan agar saudara bisa paham bahwa Alkitab menuliskan tentang jin tersebut. Nah, ayat ini berbicara mengenai daerah yang sudah hancur atau yang sudah terhukum oleh Allah karena banyak dari umat Tuhan terus-menerus hidup dalam penyembahan berhala, sehingga daerah atau kota tersebut itu menjadi sunyi sepi dan menjadi sarang dari setan-setan atau jin yang saya sampaikan tadi, yang digambarkan dengan hewan-hewan liar seperti burung gagak dan burung hantu. Jadi, kalau ditanya, apakah orang Kristen harus percaya bahwa jin itu ada? Maka ini jawaban saya dengan tegas, berdasarkan referensi dari firman Tuhan Alkitab, maka saya jawab, ya, jin itu ada. Kita harus percaya bahwa memang jin itu memang ada. Namun, kalau pertanyaannya adalah begini, apakah orang Kristen boleh bersekutu dengan jin? Maka dengan tegas saya mengatakan, no way. Tidak. Sebab Alkitab menjelaskan bahwa jin adalah roh-roh jahat. Tidak ada jin yang baik, apalagi jin penolong, ya. Apalagi jin yang beragama Kristen. Nggak ada jin yang bisa memberikan harta, lalu menjaminkan saudara bahagia, ya kan? Anda orang miskin langsung dirubah jadi kaya, bisa menikah dengan putri raja. Oh, enggak, itu cuma di film ya. Itu tidak ada. Jadi mohon dipahami. Jadi ini penjelasan tentang jin ini agar kita benar-benar menangkap dengan jelas maksud daripada firman Tuhan ini. Oke, itu pertanyaannya yang ketiga. Sudah ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pakai nama nih sekarang nih. Nama saya Nina. Saya mau bertanya, apakah setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia sudah pasti berasal dari Tuhan? Apakah iblis juga bisa memberikan hal yang baik? Oke, lihat ya, bahwa setiap orang itu selalu memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan mereka. Yesus mengatakan begini,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus, yaitu kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan perkataan Yesus ini. Jika kamu yang jahat, yaitu memberikan pemberian yang baik, nah itu artinya pada dasarnya sikap baik itu adalah standar yang dilakukan oleh manusia. Berarti perbuatan baik itu bukanlah menjadi ukuran, sebab perbuatan baik pada dasarnya adalah suatu nilai di dalam hidup manusia. Dan karena perbuatan baik adalah nilai, maka ia memiliki standar yang berbeda bagi setiap manusia. Seorang pencopet bagi anaknya adalah ayah yang baik. Namun bagi korbannya, maka itu adalah musibah. Seorang dokter yang menolong pasiennya itu adalah seorang hero, pahlawan. Namun ia bisa jadi seorang penjahat hanya karena dia tidak berbagi kepada saudaranya. Paham ya? Beberapa banyak hamba Tuhan yang menjadi dewa bagi para jemaatnya. Namun bagi keluarganya dia dianggap seperti monster. Nah, karena itu ukuran kebaikan itu memiliki standar yang berbeda bagi setiap orang. Misalnya dalam dunia neuroscience, kebaikan itu masuk ke dalam realita intersubjektif. Artinya, kebaikan adalah realita subjektif, di mana sifat subjektifnya sendiri bergantung kepada pilihan. Manusia akan memilih dalam melakukan kebaikan. Bahkan, kita juga bisa melihat kebaikan bukan hanya dilakukan oleh manusia, melainkan juga oleh binatang. Ambil contohnya begini ya. Ada anjing yang sangat patuh dan sangat setia kepada tuannya. Jadi secara umum, perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu orang yang tidak bertobat maupun orang yang bertobat. Namun, orang bertobat itu mendasari perbuatan baiknya karena kebenaran firman Tuhan. Jadi, pada saat pertobatan, Roh Allah masuk ke dalam jiwa manusia. Allah tidak lagi di luar, tetapi ada di dalam. Secara mistis, perubahan besar kemudian adalah bahwa orang bertobat itu menemukan dirinya, dia bisa mencintai Tuhan. Dorongan untuk berbuat baiknya itu bukannya kabur dan lemah, tetapi malahan menjadi pasti dan menjadi intens. Orang yang bertobat merasa bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, memberikan sugesti, membangkitkan keinginan suci, tidak mementingkan diri sendiri, lalu indah dan memberinya kekuatan untuk melaksanakan keinginan baik ini dalam tindakan yang penuh semangat dan berhasil. So, jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah hanya kebaikan saja. Dan kebaikan Tuhan ini itu ditanamkan dalam sifat manusia yang subjektif. Lalu apakah iblis juga bisa memberikan hal yang baik? Ya, pada dasarnya iblis menginginkan posisi Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang ingin disembah. Iblis ingin sama seperti Tuhan. Karena itu iblis juga coba menawarkan kebaikan tentunya pada manusia. Akan tetapi kebaikan iblis itu mendatangkan ini dia, maut. Karena iblis adalah penghuni dunia maut. Sedangkan kebaikan Tuhan itu mendatangkan kehidupan karena Allah bertahta di kerajaan sorga. Nah, jadi saya harap ini menjadi pemahaman. Jangan pernah tergiur dengan segala kebaikan yang iblis coba tawarkan. Nah, saya berharap ini menjadi jawaban bagi pertanyaan dari Nina ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya berikutnya adalah, Pak Pendeta, apakah Tuhan masih melakukan mujizat pada saat ini? Wow, ya kan? Pada saat ini ada begitu banyak pandangan dan tanggapan yang berbeda tentang mujizat, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan utama, yaitu pertama adalah golongan skeptis. Golongan ini menyangkali mujizat dapat terjadi. Mereka tidak mempercayai mujizat dapat terjadi. Selain skeptisisme, yang termasuk dalam pandangan ini antara lain adalah agnostisme.
empirisme, naturalisme, rasionalisme, dan materialisme. Kelompok yang kedua yaitu golongan sesasionis, yang percaya bahwa mujizat sebenarnya terjadi di Alkitab, tetapi Allah telah berhenti melakukan mujizat pada saat pewahyuannya selesai dalam firman Tuhan. Jadi, menurut pandangan ini, mujizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman di mana Alkitab itu pernah ditulis. Lalu golongan ketiga adalah golongan kontinuasionis, ya, kontinuasionis, atau yang disebut juga sebagai pandangan non-sesasionis, yang menyatakan begini, bahwa mujizat itu terjadi pada zaman Alkitab, tetapi juga masih terjadi sampai sekarang. Ini adalah pandangan yang paling konsisten dengan Alkitab. Jujur saya sendiri sepaham dengan golongan terakhir ini, karena saya percaya bahwa mujizat masih terjadi di zaman Alkitab dan tetap terjadi sampai saat ini. Nah, menurut beberapa pakar teologi, setelah konsili Kartago pada tahun 397 Masehi, bahwa kanon Alkitab telah dianggap selesai dan ditutup. Artinya tidak ada lagi penambahan kitab pada 66 kitab dalam Alkitab. Berhubungan dengan Alkitab, kita yakin bahwa pewahyuan sudah berhenti. Kita yakin bahwa tidak ada lagi buku-buku yang ditulis setingkat dengan Alkitab, yaitu aslinya dalam hal pewahyuan dan dalam hal inspirasinya Allah. Tetapi pewahyuan Allah itu sendiri masih tetap dinyatakan sampai saat ini. Atau dengan kata lain, Allah masih mewahyukan dirinya sampai hari ini. Berdasarkan pemahaman terhadap pewahyuan umum dan pewahyuan khusus, di mana Tuhan menyatakan diri dan kehendaknya itu kepada manusia, kita dapat yakin bahwa pewahyuan Allah sendiri itu masih terjadi sampai saat ini. Pewahyuan itu diantaranya ya, melalui alam semesta, melalui Alkitab, melalui Kristus, melalui gereja, dan melalui mujizat-mujizat. Itu berarti menegaskan kembali bahwa mujizat masih terjadi sampai saat ini. Kenyataan bahwa adanya mujizat-mujizat palsu atau tiruan dari setan bukan berarti kita harus menolak semua mujizat yang terjadi, atau kita menganggapnya semua mujizat adalah palsu. Sebaiknya diuji dulu, setidaknya dengan 2 tolok ukur, yaitu pertama, sesuai atau tidak, bertentangan dengan Alkitabkah. Oke, yang kedua, dari buahnya yang membawa kemuliaan bagi Kristus. Jadi saudara, 2 bagian Alkitab yang sering digunakan oleh penganut golongan sesasionisme dalam mendukung pandangan mereka yang coba menyatakan mujizat telah berhenti adalah dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 dan Injil Markus pada pasal 13 ayat 22. Karena itu, kedua ayat tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Karena Matius 7 ayat 22 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berdasarkan ayat ini, mudah sekali bagi penganut sesasionisme menyimpulkan bahwa semua mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib sekarang ini bukan dari Tuhan. Benarkah demikian? Konteks Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini saudara tidak boleh dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 15-nya deh, di mana Kristus sedang berbicara tentang kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu yang berusaha mengelabui orang-orang percaya dengan cara
penyamaran atau dengan cara pemalsuan. Pemalsuan adalah upaya untuk menyerupai yang asli, tetapi tidak memiliki mutu atau kualitas seperti aslinya. Kata lain untuk palsu adalah tiruan atau imitasi. Yang kedua, orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat dalam ayat tersebut, itu bukanlah orang percaya yang lahir baru atau yang sudah diselamatkan. Hal itu nyata dalam pernyataan Kristus, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Saudara, mereka itu adalah nabi-nabi palsu yang pembuat kejahatan, yang melawan kehendak Tuhan. Jadi berbeda dengan orang percaya yang dikenal oleh Kristus. Karena Kristus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Anda bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat 27. Lalu yang ketiga, frasa banyak orang dalam ayat 22 itu berarti bukanlah semua orang. Dengan demikian, orang-orang yang melakukan mujizat, penyembuhan, dan bernubuat yang berasal dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka ini bukanlah termasuk kelompok orang yang ditolak tersebut. Iblis selalu berusaha untuk meniru dan memalsukan karya-karya Tuhan. Untuk apa sih? Untuk menarik perhatian orang-orang Kristen. Tetapi saudara, orang Kristen sejati tidak akan mudah tertipu karena mereka mengenal Kristus seperti dalam Yohanes 10 pada ayat yang ke-27. Nah, dengan mengenal yang asli, orang Kristen akan terhindar dari penipuan. Oke? Makanya gini saudara ya, ini mesti dipahami. Antara palsu sama asli, caranya gampang. Kenalin yang asli. Ya kan? Seperti zaman dulu, sebelum ada mesin penemu uang palsu, orang di bank latihannya apa? Setiap hari pegang uang asli. Setiap hari pegang uang asli. Lalu cara ngetesnya bagaimana? Di setumpuk uang asli, diselipkan uang palsu. Mereka nggak tahu yang ngitung uang. Tapi begitu mereka hitung, dan ketika tangan mereka menyentuh uang palsu, mereka berhenti. Kenapa? Karena itu yang tidak pernah mereka sentuh. Mereka terbiasa menyentuh yang asli, begitu sentuh yang tidak asli, mereka tahu ini palsu. Jadi seperti itu. Biasakan diri Anda untuk selalu bergaul dengan yang asli gitu loh, menerima yang asli. Lalu yang keempat, nabi-nabi palsu ini dapat dikenali oleh orang percaya itu dari apa? Dari buahnya. Kristus sih mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 17. Nah, yang dimaksud dengan buah di sini itu bukanlah hasil pekerjaan, yaitu berupa kemampuan untuk bernubuat, kemampuan untuk mengusir setan, kemampuan untuk penyembuhan, melainkan ini kemurnian, ajarannya, motivasi, dan karakter hidupnya. Petrus menuliskan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti saudara baca ya. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan juga dalam Matius 7 ayat 21. Jadi ayat ini tidak dimaksudkan yaitu untuk menyatakan semua nubuatan, semua mujizat kesembuhan itu palsu. Melainkan ini menjadi peringatan kepada orang Kristen untuk apa? Waspadalah, waspadalah. Artinya mewaspadai kepalsuan. Nah, selanjutnya golongan sesasionisme ini juga menggunakan Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu katanya akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara, berdasarkan ayat ini, penganut sesasionisme itu mengatakan bahwa mereka coba mengajarkan bahwa Kristus telah memperingatkan setiap orang Kristen bahwa pada akhir zaman para Mesias dan para nabi palsu akan mengadakan mujizat-mujizat, dan mujizat tersebut begitu menyesatkan sehingga sekiranya mungkin, kata mereka gitu, menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, karena itu mengikuti orang-orang atau mengikuti gereja-gereja
maaf ya, yang mengadakan mujizat sekarang ini itu berbahaya dan harus dihindari supaya tidak tersesat karena mengikuti nabi palsu. Nah, logika yang digunakan seperti ini yaitu Mesias palsu mengadakan mujizat. Mujizat terjadi di gereja, ya kan? Gereja K misalkan, ya saya beri inisial aja deh, gitu deh. Misalkan mujizat terjadi di gereja K. Karena itu dikatakan begini, gereja K sesat, gitu, menurut paham mereka. Nah, mari kita bahas ya. Pertama gini, kita perlu mengetahui bahwa Perjanjian Baru tidak mengajarkan penalaran cacat atau logical fallacy yang seperti itu, saudara. Jadi, yang kedua, konteks dalam Markus 13 pada ayat 22 itu tidak dikatakan bahwa para Mesias palsu dan nabi palsu itu begitu lihainya sehingga orang Kristen sejati tidak bisa untuk mengenalinya. Yang ketiga nih, dalam konteks ayat tersebut ya, itu juga tidak dikatakan bahwa orang-orang pilihan akan tersesat, melainkan dalam ayat tersebut ya, ingat nih, dijelaskan bahwa para Mesias dan nabi palsu itu akan berusaha untuk menyesatkan orang pilihan, tetapi tidak dikatakan bahwa orang pilihan akan tersesat atau mengikuti mereka. Nah, sebaliknya, Yesus memberikan cara untuk menguji nabi-nabi palsu, yaitu dari apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Nah, orang Kristen sejati tidak akan mudah tertipu karena mereka mengenal Kristus dalam Yohanes 10 ayat 27. Tetapi mereka mengenal penyesatan dari buahnya, yaitu kemurnian ajarannya. Dan ini ya, pegang baik-baik ya, karakter hidupnya. Ingat nih, kemurnian ajaran dan karakter hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti lihat baik-baik akan dua hal ini yang tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Oke, jadi saya harap ini menjadi bagian jawaban. Memang cukup panjang saya menjelaskan karena ini bagian hal yang penting. Lalu kita masuk di dalam, ini masuk lagi pertanyaan selanjutnya ya. Pastor Romi, saya mau bertanya, apakah mungkin mujizat inkarnasi yang terjadi pada zaman Yesus, yang maksudnya yang terjadi pada Yesus, itu bisa terjadi kembali di kemudian hari? Oke, ya. Semua ajaran Alkitab, khususnya surat Ibrani, itu mengarah pada kesimpulan bahwa gini, Kristus adalah satu-satunya dan inkarnasi terakhir dari Allah. Tidak ada kebutuhan lain, karena Ia sepenuhnya memenuhi tujuan ilahi dan telah ditentukan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dari zaman ke zaman memang telah banyak yang muncul, yaitu orang-orang yang coba mengaku seperti Yesus, di mana hal ini lebih dulu oleh Yesus sendiri itu sudah diperingatkan kepada kita bahwa mereka itu akan mengaku sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Tetapi mereka itu sebenarnya adalah penipu. Mereka yang ditipu justru bukannya sadar, melainkan semakin larut dalam kesesatan penipuan itu. Nah, karena itu, saya percaya mujizat inkarnasi yang terjadi dalam diri Yesus itu tidak pernah akan terjadi lagi. Sebab Yesus telah ditetapkan sebagai juru selamat yang dijanjikan di dalam Alkitab. Oke, itu berbicara mengenai inkarnasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, apakah kita harus berdoa untuk orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, bahkan meninggalkan Tuhan? Saya sering mendengar tentang kuasa doa, tetapi apakah perlu kita mendoakan mereka yang telah meninggalkan Tuhan? Bukankah Roh Kudus telah meninggalkan mereka? Lalu, untuk apa kita harus bersusah payah mendoakan mereka? Oke, ini memang hal yang harus dijawab ya, saudara. Kita jawab dulu ya, dan ini ya. Nah, siapakah kita ya yang berhak berasumsi bahwa orang-orang yang seperti ditanyakan tadi ini adalah telah ditinggalkan oleh Roh Kudus?
Menurut saya sih ya, akan sangat menakutkan apabila kita bertindak berdasarkan kesimpulan. Seperti kesimpulan tadi, kesimpulan tersebut. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, orang berdosa pun ternyata dapat melakukan itu. Sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, maka kita bukan hanya mengasihi orang yang baik saja kepada kita, tetapi juga orang yang berbuat jahat kepada kita. Mengasihi orang jahat itu tidak mudah memang. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Saya pun masih terus belajar dan berdoa untuk dapat melakukan hal tersebut, saudara. Dalam Injil Markus pada pasal 12 ayat 30 sampai 34, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dan manusia adalah lebih utama daripada memberikan persembahan. Sekalipun mungkin kita bisa memberikan persembahan yang besar di gereja, tetapi kalau tidak bisa mengasihi orang yang berbuat jahat, maka sia-sia semua persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Surat 1 Korintus 13 mengatakan bahwa jika kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan dan manusia, jika kita tidak mempunyai kasih, maka sia-sia semua pemberian kita. Sekalipun kita punya iman yang luar biasa, tetapi jika tidak mempunyai kasih, ya sia-sialah semuanya. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada manusia akan menjadi sempurna sebenarnya kalau kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, oleh karena itu, mendoakan mereka yang berdosa, apalagi yang mereka yang telah berbuat jahat kepada kita, itu adalah sebuah challenge ya, sebuah tantangan rohani bagi kita. Untuk apa? Untuk kita lakukan. Ketika kita bisa mengalahkan tantangan rohani tersebut, maka kualitas kerohanian kita juga akan semakin kokoh dan semakin kuat. Itu yang akan terjadi. Amin. Wow, semakin seru nih pertanyaannya ya. Baik, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya, apakah Allah juga mendengar dan mengabulkan doa orang jahat? Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. Wow, tenang Pak, Bapak atau Ibu yang bertanya, tenang. Kalau Anda orang jahat, Anda tetap dijawab doanya ya. Saya beri jawaban ini. Oke, jawaban saya adalah ya, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan doanya. Loh, kok begitu? Mungkin Anda bertanya sama saya ini, kok begitu Pak Pendeta? Masa Tuhan mengabulkan doa orang jahat gitu ya? Oke, jangan curiga dulu. Coba saya perjelas di sini. Tuhan pasti mengabulkan doa orang jahat dan mengabulkan doa orang berdosa ketika mereka berdoa, ketika mereka menyatakan pertobatan dan mereka meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Akan tetapi, ketika mereka hendak melakukan apa yang jahat, lalu mereka berdoa untuk hal jahat itu, ya maka sudah pasti doa mereka tidak akan dikabulkan, saudara. Misalkan ya, mereka mau copet gitu, Tuhan kabul, berkati saya agar copet saya hari ini berhasil. Target saya hari ini bisa mencapai nominal sekian, buat saya berhasil dalam nama Yesus. Nggak jadi pasti, nggak begitu sebenarnya. Nah, Alkitab mengatakan, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan kembali, karena ia akan mengampuni dengan limpahnya. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tuhan saja mendengar loh doa orang Niniwe. Tahu nggak Niniwe, saudara? Itu kota yang kejam, pemimpinnya keji sekali. Kalau mereka menaklukkan suatu kota, bahkan saking kejinya, mereka bisa menguliti musuhnya seperti itu. Jadi keji sekali orang Niniwe ini. Ini orang jahat banget. Tapi ketika orang-orang Niniwe ini bertobat, ketika orang-orang ini berdoa, Tuhan dengar loh doa orang-orang Niniwe ini. Anda bisa baca dalam Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Artinya gini, cara mendekati Tuhan itu adalah dengan pertobatan. Dan Tuhan memberi, ya, dalam Kisah Rasul pada pasal 5 ayat 31. Ayat-ayat tersebut menegaskan kepada setiap kita bahwa ketika orang jahat berdoa untuk pengampunan, maka dia mendapatkannya. Tuhan akan mengampuni dia.
Dan selanjutnya, dia berada dalam posisi untuk meminta dan posisi untuk menerima semua berkat lainnya. Namun, ketika dia berdoa untuk meminta perlindungan dalam melakukan, yaitu tindakan atau perbuatan jahatnya, ya, maka Tuhan pasti tidak akan mendengarkannya, saudara. Iblislah yang justru akan mengabulkan doanya yang seperti itu. Wow. Oke, menarik memang untuk menjawab pertanyaan seperti tadi. Selanjutnya nih, ada masuk lagi pertanyaan. Dapatkah kehidupan yang jujur, kehidupan yang bermoral dan lurus menyelamatkan hidup seseorang? Oke. Jujur, moral, bermoral, dan lurus. Ya. Keselamatan itu adalah persahabatan dengan Allah. Menjadi jujur dan lurus itu tidak benar-benar membuat kita mengenal Tuhan. Paulus sangat bermoral sebelum pertobatannya. And then, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa dia telah menjadi musuhnya Allah. Yaitu menjadi musuhnya Allah sepanjang waktu. Kemudian juga keselamatan berarti kerendahan hati dan kelembutan. Nah, orang yang percaya bahwa dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, menempatkan dirinya untuk keluar dari kerajaan sorga dengan sikap pikiran seperti itu. Karena kerajaan sorga itu terdiri dari orang-orang dengan hati yang seperti anak kecil, yang telah melepaskan kesombongan dan telah melepaskan keinginan diri mereka sendiri. Jadi, menyebut nama Kristus saja dan membuat pengakuan secara publik bahwa kita adalah murid Yesus, sebenarnya itu tidak akan mengubah apa-apa. Karena Yesus berkata dengan sangat jelas, kamu harus dilahirkan kembali. Karena itulah satu-satunya hal yang harus dilakukan berkaitan dengan keselamatan, yaitu adalah menerima rencana keselamatannya dan membiarkan dia memberi kita hati yang baru, hati yang rendah hati dan taat, yang tidak bermegah kepada diri sendiri, hati yang mengasihi Tuhan, dan juga hati yang mengasihi sesama manusia. Saudara, kitab suci mengajarkan bahwa setiap orang sangat mungkin untuk memiliki semua tanda lahiriah dari agama, namun gagal memiliki hal yang nyata dan vital dari keselamatan. Saulus dari Tarsus adalah orang yang paling bersemangat dan sangat kuat berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi setelah pertobatannya, dia merasa bahwa kehidupannya yang dulu justru sangat berdosa. Karena dia tidak menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan dan menerima kebenaran Kristus sebagai miliknya. Harus diingat ini ya, bahwa bukan tingkah laku lahiriah yang membuat seseorang atau membuat orang Kristen sejati. Namun, kehidupan batinnya, kerendahan hati, penyerahan diri yang penuh sukacita kepada kehendak Allah, serta kasih yang hangat yang dirasakan bagi Allah dan bagi jiwa-jiwa yang untuknya Kristus mati. Jadi artinya, bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, tetapi kepercayaan yang sederhana kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. Iman seperti ini membawa kehidupan dan membawa cinta. Sebuah kepercayaan sederhana dalam kematian Yesus sebagai obat untuk dosa kita. Penerimaan sederhana akan Kristus sebagai kebenaran kita dan keselamatan kita akan membawa sukacita dan kuasa dari kehidupan baru sebagai anak-anak Allah yang nyata dan persekutuan dengan Kristus. Anda bisa lihat nanti di dalam Roma pada pasal 10 ayat 1-4, Filipi pasal 3 ayat 3-9. Oke. Saya coba jawab lagi pertanyaan berikutnya. Dikatakan begini pertanyaan selanjutnya, mengapa orang Kristen kurang begitu bergerak dalam dunia politik, khususnya para hamba Tuhan? Wah, ini nyindir saya apa gimana nih? Ya kan? Apa karena takut atau merasa nggak punya kemampuan? Waduh, hamba Tuhan ya. Wow, kita terasa tersentil nih ya. Oke. Baik, coba kita jawab ya.
Terima kasih buat pertanyaan. Ini sangat menarik pertanyaannya. Dan pertanyaan ini memang kontekstual dan relevan buat kita dalam berbangsa dan bernegara. Apakah soal politik diulas khusus nggak di dalam Alkitab? Ternyata jelas tidak. Apakah ada tersirat? Ya, jelas iya. Disinilah pentingnya kehati-hatian dalam memahami Alkitab. Dalam berbagai konteks ya, kita perlu memahami dengan clear, dengan jelas. Bagaimana catatan Alkitab sendiri tentang politik? Oke. Namun sebelum kita lebih dalam soal ini, sebaiknya kita rumusin dulu. Apa sih yang dimaksud dengan politik? Oke. Nah, politik adalah pemahaman, perumusan, dan pengelolaan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Di sana diatur pembagian dan pendistribusian kekuasaan secara berimbang dan sesuai keadaannya untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua ketentuan yang ada dibakukan dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang, dalam Kepres, dalam Perda, Peraturan Daerah, lalu semua peraturan terikat kepada ketentuan tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Artinya tidak ada peraturan yang keluar dari Undang-Undang Dasar. Nah, Indonesia ini menganut sistem presidensial dan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, ini trias politika. Itu adalah lembaga negara yang saling mengawasi. Ini penting agar pelaksanaan mandat rakyat dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, dalam gereja, istilah yang dipakai adalah siasat gereja, yaitu penerapan tata tertib gereja yang berlaku. Istilah politik kurang tepat, walaupun kegiatannya seperti di politik, saling tanding. Nah, siasat gereja adalah penegakan hukum gereja oleh majelis jemaat atas pelanggaran oleh jemaat. Nah, sebaliknya, jemaat dapat juga mengadukan, yaitu pelanggaran dalam bentuk peraturan, moral, etika oleh anggota majelis jemaat, yaitu yang termasuk di dalamnya juga pendeta bila mana bermasalah. Oke, nah aturan ini itu juga tertuang ada di semua gereja. Namun bentuknya berbeda tergantung pola pemerintahan gereja yang ada di denominasi gereja tersebut. Ada gereja yang pendetanya bisa diadukan atas pelanggaran, tetapi ada juga pendeta yang untouchable gitu ya, tak tersentuh oleh peraturan apapun. Karena dia yang menjadi pendiri gereja itu, dia menjadi gembala, sekaligus dia menjadi pemilik gereja, suka atau tidak suka. Sistem pemerintahan di tiap gereja harus dipahami baik oleh umat untuk menentukan sikap mereka dalam berjemaat. Ini perlu untuk menghindari keributan yang bisa jadi saling menyakiti di antara mereka. Nah, ini adalah konteks politik sebagai sebuah wacana aturan di dalam gereja itu sendiri. Makanya dalam konteks gereja dan negara, maka gereja sebagai institusi jelas ya tidak boleh berpolitik, tidak boleh ada edaran mengatasnamakan sebuah institusi gereja atau kampanye resmi menggunakan mimbar gereja. Jemaat di tiap gereja pasti memiliki pandangan tersendiri dalam berpolitik, dan itu sah-sah saja dan juga dijamin oleh undang-undang. Keterlibatan institusi bisa jadi pemaksaan kehendak yang melanggar hak jemaat sebagai warga negara. Namun di sisi lain, gereja sebagai institusi tidak boleh abai dalam memberi pendidikan politik, sehingga umat melek politik. Tapi dalam membuat putusan, tiap pribadi umat mandiri dalam membuat putusan itu. Begitu juga pendeta. Pendeta yang memilih masuk partai politik dan menjadi anggota partai politik, ya maaf ya, semestinya dia memisahkan diri dari institusi gereja. Atau dengan kata lain, dia harusnya mengundurkan diri. Sementara setiap pendeta sebagai pribadi ya mereka punya hak bersikap dan memilih yang mandiri. Bahkan sudah seharusnya para hamba Tuhan di gereja justru ini dia mendorong anak-anak Tuhan, ayo untuk terjun dalam dunia politik. Saya sendiri mendorong anak-anak Tuhan, ayo khususnya anak-anak muda,
Untuk apa? Untuk mau terlibat dalam dunia politik. Masuklah ke sana sebagai orang-orang yang membawa perubahan dan membawa warna Kristus, membawa karakter Kristus. Sehingga lewat keputusan-keputusan yang diambil, terang kasih Kristus itu dapat dinyatakan. Amin. Jadi, hamba Tuhan dalam hal ini, pendeta, memang sangat disarankan untuk tidak ikut dalam politik praktis. Kalau dia memang tertarik, maka sudah sebaiknya kalau dia, melepaskan dulu posisinya sebagai pendeta. Terlebih lagi, institusi gereja harusnya memang membatasi diri dalam keterlibatan dengan politik praktis. Namun, gereja bukan tidak boleh mendorong agar jemaatnya terlibat aktif di dalam dunia politik. Mereka harusnya justru digerakkan sebagai agen-agen perubahan yang membawa terang Kristus dalam perpolitikan Indonesia. Baiklah Bapak Ibu dan setiap saudara yang dikasihi Tuhan, semua demikianlah hari ini kajian kita. Karena itu, untuk Bapak Ibu dan saudara yang kiranya masih punya banyak pertanyaan berkaitan dengan hal-hal seputar kekristenan, atau yang ingin mengetahui lebih banyak hal lagi yang berkaitan dengan apa yang harus, apa yang boleh, atau apa yang tidak boleh dalam banyak hal lagi dalam kekristenan, maka Bapak Ibu Saudara, saya sarankan bisa mengirimkan pertanyaannya, yaitu melalui SMS atau melalui WhatsApp ke media Zion Official, yaitu di nomor 0817 7001 8900. Saya ulangin ya, 0817 7001 8900. Baik, sampai jumpa di event atau di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.